Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan paripurna yang menjadikan kita mampu meningkatkan ibadah dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh aktivitas kita sampai detik ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, seperti diketahui bahwa Ramadan semakin mendekat. Dalam hitungan hari, bulan mulia ini yang tentunya dipenuhi dengan berbagai keistimewaan akan kita hadapi bersama dan membutuhkan persiapan-persiapan paripurna seperti yang banyak telah kita pelajari. Teman-teman, ada satu pengingat yang sangat luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan pengingat ini bukan hanya memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, tapi juga saat yang bersamaan menghadirkan kecaman yang sangat dalam bila ada di antara umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyepelekan Ramadan sehingga tidak memaksimalkan berbagai macam fasilitas kebaikan dan keistimewaan yang Allah telah bentangkan hanya di bulan mulia ini. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi diantaranya dalam kitab Sunan beliau nomor hadis 3545 yang tersambung sanadnya kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin liman dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Raghima anfu rajulin liman dakhala 'alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannata." Teman-teman, ada tiga yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama beliau sampaikan, raghima anfu rajulin, sangat tercela seseorang, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sungguh merugi. Jadi raghima anfu rajulin ini kalau secara tekstual diartikannya kotor hidung seseorang, ya kan? Ya kena debu, ya kena kotoran, ya ini menunjukkan seseorang yang biasanya mohon maaf dalam peribahasa Arab itu kalau dia kotor, kemudian juga tampilannya tidak bersih, menunjukkan pada sesuatu yang kurang baik, kurang elok, ya. Namun dalam peribahasa ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat tidak mulia, ya. Kalau kita hadirkan dalam bahasa sekarang, sesuatu yang terhina, ya, sesuatu yang sangat merugikan. Ini gambarannya. Jadi tadi saya artikan di awal, raghima anfu rajulin. Nah, persis seperti gambaran misalnya hidung belang, ya, yang dulu dalam konteks sejarah itu, ya, saat ada salah satu pejabat dari kolonial Belanda waktu itu di Jakarta yang mendapati bahwa ada yang mengatakan keponakannya atau dari keluarganya, ya, bagian dari keluarga itu yang perempuan kemudian berzina dengan salah satu prajuritnya, kemudian dihukum. Dipraktikkan kemudian hukum rajam, baik bagi perempuannya juga dihukum, yang laki-lakinya juga demikian. Maka sebelum dihukum itu yang laki-laki dia diberikan coretan di hidungnya dengan arang, ya, sehingga menjadi belang, dan di situ disebut kemudian istilah hidung belang, ya, untuk menunjukkan kehinaan satu yang kotor, satu aib, ya. Maka kembali kepada peribahasa tadi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat hadisnya, raghima anfu rajulin. Ya, sungguh menjadi aib, sungguh menjadi merugi, sesuatu yang tidak elok dilakukan. Liman dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Yang pertama adalah orang-orang yang disebutkan namaku kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Ya, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak bersalawat. Jadi aib, kata Nabi, seseorang yang disebutkan nabinya, ya kan, orang yang telah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing dia menuju kebaikan, memberikan syafaat pada kemuliaan, mengajarkan pada kebaikan, membawa pedoman yang mengantarkan pada kesuksesan, kebahagiaan. Bahkan ketika disebutkan pun tak mampu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan solawat itu pun sebetulnya kasih sayang Rasulullah yang memohonkan kepada Allah. Ya kan? Dengan mencintai Nabi, menyebutkan solawat, justru kembali kepadanya 10 kebaikan. Ya kan?
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan 10 kemuliaan kepadanya. Jadi bukan berarti Nabi menginginkan ya hal-hal yang disanjung, ditinggikan, bukan itu poinnya. Ya Nabi sampai menginginkan semua umatnya itu, laki-laki, perempuan, siapapun mendapat kemuliaan lebih. Bahkan dengan mengingat nabinya saja yang menghadirkan kemudian ketakwaannya kepada Allah, ingat pedomannya, ingat kemuliaan-kemuliaannya, justru Nabi mengharapkan, ya Allah berikan kemuliaan kepadanya, balas ia. Ya, sampai di titik ini kita bisa memahami bagaimana kasih sayang seorang Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Ya, sampai mendapatkan persaksian dalam Al-Quran yang di surat At-Taubah itu yang viral. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalian telah mendapati, kata Allah, seorang rasul yang sangat luar biasa. Azizun 'alaihi ma 'anittum, ya yang saking tingginya perhatian beliau kepada engkau, beban kalian itu kalau mampu ditanggung oleh Nabi akan dipikul, ya kan? Jadi tidak ingin melihat umatnya punya beban. Ya, kita bisa gambarkan seorang yang mungkin saya, Anda, atau kita semua tak akan luput dari maksiat, kan? Masya Allah, sangat ringan dengan mencintai Rasulullah, bersalawat kepadanya, kita mendapatkan anugerah 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh jadi akumulasi itu mendatangkan syafaat Rasulullah kemudian di hari akhir, ya kan? Saking cintanya, kata Allah, kepada kalian itu, kalaupun kalian bersua dengannya punya beban, Nabi ingin mengambil beban itu, ya seakan-akan mengharapkan umatnya nggak punya beban. Ya, maka dengan sosok seperti itu seharusnya mendengar saja kita sudah bukan hanya mengingat tapi menghadirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan bandingkan dengan Rasulullah lah. Anda saja kalau misalnya mencintai satu sosok atau menyayangi public figure tertentu misalnya, itu kan senang, mendoakan dan sebagainya. Bukankah ketika disebut namanya ada kesenangan, ada kebahagiaan? Nah, ini Rasulullah yang nggak bisa dibandingkan dengan manusia manapun, kan?